Halo, aku Vino dari program studi Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada angkatan 2020. Di sini pastinya aku bakal bahas seputar prodi Kedokteran Hewan. Nah, yang pertama bakal kita bahas yaitu apa sih sebenarnya kedokteran hewan itu? Jadi, kedokteran hewan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari cara melakukan diagnosis, terapi, dan pencegahan penyakit pada hewan. Seorang dokter hewan juga berperan penting dalam pencegahan penyakit hewan yang bisa menular ke manusia, yang disebut dengan zoonosis. Nah, untuk prospek kerja dokter hewan, itu sebenarnya tidak hanya terbatas membuka praktik mandiri atau dengan membuka klinik hewan sendiri, tapi banyak sektor-sektor lain yang dapat di-apply oleh seorang dokter hewan. Yang pertama itu lembaga pemerintahan, mulai dari Departemen Pertanian, Kesehatan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, karantina hewan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada sektor swasta, seperti breeding farm, peternakan unggas, peternakan sapi perah dan potong, industri pengolahan hasil ternak seperti telur, susu, dan juga daging, pabrik pakan ternak, dan obat-obatan. Yang ketiga ada lembaga konservasi, baik lembaga konservasi satwa liar milik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Lalu yang keempat, wirausaha. Sebagai seorang dokter hewan, pastinya kamu bisa banget nih buat bikin peternakan sendiri dan hasil ternakan itu bisa kamu olah jadi berbagai macam produk pangan hewani. Dan produk pangan hewani itu kan merupakan produk pangan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari kita. Jadi pastinya demand-nya bakalan selalu ada terus. Lalu yang kelima, praktik mandiri, yaitu dengan mendirikan klinik hewan mandiri yang biasanya menangani hewan peliharaan atau hewan kecil, seperti anjing, kucing, kelinci, dan hewan lainnya. Nah, selanjutnya yang kita bahas ada perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini yang ada prodi kedokteran hewannya di Indonesia ada di 11 perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi negeri atau PTN itu yang ada prodi kedokteran hewannya yang pertama Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Erlangga. Nah, prodi kedokteran hewannya ini tiga-tiganya udah terakreditasi A dan berada di bawah naungan Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi mereka udah punya fakultasnya sendiri. Lalu masih pembahasan tentang PTN, ada Universitas Udayana di Bali dengan akreditasi A, Universitas Pajajaran dengan akreditasi B, dan Universitas Brawijaya dengan akreditasi B. Untuk prodi kedokteran hewan di Unpad, yang dia masih berada di bawah naungan Fakultas Kedokteran, karena baru dibuka pada tahun ajaran 2016-2017. Tapi tenang aja, dia udah punya rumah sakit hewan pendidikannya sendiri, sama kayak di perguruan tinggi yang lainnya. Selanjutnya masih di PTN itu ada Universitas Syah Kuala di Aceh dengan akreditasi A. Lalu ada Universitas Hasanuddin di Makassar dengan akreditasi B dan Universitas Nusa Cendana di Kupang dengan akreditasi B. Nah, kita masuk ke perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta itu yang pertama ada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan akreditasi B dan Universitas Pendidikan Mandalika di Mataram dengan akreditasi C. Nah, selanjutnya itu ada passing grade berdasarkan skor UTBK SBMPTN 2019. Yang pertama itu ada UGM. Nah, di UGM ini passing grade-nya atau skor UTBK terendah yang diterima di prodi kedokteran hewan pada SBMPTN 2019 yaitu sebesar 624,03 dengan rata-rata 648. Lalu IPB dengan skor PG atau passing grade 610,72, rata-rata 636,91. Lalu yang ketiga ada Unpad dengan PG 598,65, rata-rata 626,5. Lalu ada Unair dengan PG 597,27, rata-rata 621,23. Lalu ada Universitas Brawijaya dengan PG
594,75, rata-rata 617,63, dan yang terakhir ada Universitas Udayana dengan PG 588,55, rata-rata 610,27. Nah, terus ada mata kuliah. Nah, mata kuliah apa aja sih yang dipelajari di prodi kedokteran hewan? Sebenarnya itu bisa dibilang nggak jauh beda sama prodi kedokteran umum. Namun, cuma beda optiknya aja. Di sini kita pelajari tentang hewan. Yang pertama itu ada anatomi. Nah, anatomi ini kita belajar mulai dari tulang, otot, sistem organ, sistem syaraf, jaringan, dan lain sebagainya. Lalu ada ilmu peternakan. Biasanya di sini juga ada materi tentang kewirausahaan. Lalu kesejahteraan hewan, di sini kita juga belajar tentang kode etik dokter hewan. Lalu ada biostatistika, biokimia, bakteriologi, dan mikologi. Untuk mikologi kita belajar tentang jamur. Lalu ada fisiologi, parasitologi, farmakologi, di mana kita nanti itu bakal belajar tentang obat-obatan dan pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Lalu ada ilmu bedah, higien makanan, dan ilmu tingkah laku hewan. Nah, untuk masa studi dokter hewan bisa dibilang mirip-mirip sama kedokteran umum dan kedokteran gigi. Yang pertama itu kita harus menjalani program sarjana S1 selama 4 tahun, habis itu skripsi, wisuda, dan mendapatkan gelar SKH atau sarjana kedokteran hewan. Selanjutnya itu kita masuk ke tahap koasistensi, yaitu yang disebut dengan pendidikan profesi dokter hewan atau PPDH selama 1,5 tahun. Habis itu, kita menjalani ujian kompetensi dan mengambil sumpah dokter hewan, baru akan mendapatkan gelar DRH atau dokter hewan. Nah, sekian penjelasan dari aku untuk penjelasan tentang prodi kedokteran hewan. Terima kasih.